Jika Anda penggemar Manchester City, jelas Anda mengenal dia. Dia yang mengenakan nomor punggung 4. Dia yang membuat pertahanan City begitu rapat. Dia yang merupakan sang pemimpin sejati. Dan dia adalah Vincent Kompany. Pada masa jayanya, Vincent Kompany adalah seorang bek tengah yang tangguh, yang hebat, dan yang membuat Joe Hart merasa aman ketika sedang bertanding. Sebab dengan adanya Vincent Kompany, gawang yang dikawalnya sulit untuk dibobol. Dan untuk sekali lagi, dengan adanya Vincent Kompany, Manchester City berhasil meraih piala yang telah dinanti begitu lama. Di Manchester City, Vincent Kompany merasakan indahnya sebuah kejayaan. Akan tetapi, sebelum semuanya itu terjadi, ia telah merasakan pahitnya kehidupan. Orang tua saya berpisah ketika saya berusia 14 tahun. Saya tidak mengerti mengapa itu terjadi, tapi itu menyakitkan. Dan akibat perceraian itu, saat remaja, Vincent Kompany menjadi seorang pemberontak. Lantas, bagaimanakah perjalanan karir seorang Vincent Kompany yang merupakan benteng pertama dalam revolusi besar Manchester City? Dan inilah ceritanya. Sepuluh April 1986 adalah hari di mana Vincent Kompany lahir. Ia lahir dan tumbuh di Akel, Brussels, Belgia. Di Brussels, Vincent Kompany tumbuh seperti anak laki-laki kebanyakan, yaitu belajar dan bermain sepak bola. Akan tetapi, ada sedikit pembeda antara dirinya dengan anak-anak lainnya. Ia merupakan keturunan dari seorang imigran yang berasal dari Kongo. Dan karena latar belakang yang dimilikinya itu, Vincent Kompany seringkali mendapatkan hinaan dan juga cibiran. Tim kami berisikan anak-anak keturunan dari Afrika, Turki, dan Italia. Dan dimanapun kami bermain, kami selalu mendapat pelecehan dari para orang tua tim lawan. Kami disebut kotoran, usia kami dituduh lebih tua, dan wasit diam saja. Selain menjadi korban rasisme, dan seperti yang telah dijelaskan di awal, saat remaja, Kompany menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya. Dan karena hal itu, hidupnya pun menjadi berantakan. Ia menjadi seorang pemberontak dan sulit untuk diatur. Orang tua saya bercerai, saya dikeluarkan dari sekolah, dan saya pun banyak menghabiskan waktu di jalanan dan berteman dengan anak-anak nakal. Di usia remaja, Kompany menjalani hidup yang tidak seharusnya ia jalani. Namun untungnya, ia tidak melangkah terlalu jauh, sebab sepak bola masih ada dalam pikirannya yang akhirnya menjadi pelariannya. Dan setelah kurang lebih 3 tahun berada di tim muda Anderlecht, akhirnya Vincent Kompany berhasil menembus tim utama. Dan perjalanannya di dunia sepak bola pun dimulai. Usai menimba ilmu di tim muda, usai menjalani hidup ke arah yang lebih baik, akhirnya kehidupan Vincent Kompany berubah. Di musim 2003-2004, Kompany berhasil menembus tim utama. Di tanggal 30 Juli 2003, di babak kualifikasi Liga Champions, Vincent Kompany akhirnya merumput untuk pertama kalinya. Ia memainkan laga debutnya itu di usia 17 tahun.
Pada laga debutnya itu, Kompany tampil 90 menit penuh dan ia bermain cukup baik. Melihat anak buahnya tampil baik, Hugo Broos, pelatih Anderlecht saat itu, merasa puas. Hingga akhirnya, keputusan pun ia ambil. Hugo Broos menjadikan Kompany sebagai pemain inti untuk menggantikan Glenn de Boer yang cedera. Selepas diberikan kepercayaan lebih, Kompany pun membayarnya dari setiap pertandingan yang ia mainkan. Di musim 2003-2004, di usianya yang masih belia, ia berhasil menunjukkan bakatnya. Ia berhasil menggantikan peran Glenn de Boer. Dan ia berhasil mengantarkan Anderlecht keluar sebagai jawara di Jupiler Pro League. Di usia 18 tahun, di musim pertamanya berkarir sebagai pesepak bola profesional, Vincent Kompany telah meraih kesuksesan. Hingga akhirnya, selepas menjalani musim yang cemerlang, namanya pun menjadi pusat perhatian tim-tim besar Eropa. Arsenal, Barcelona, Bayern Munchen, Juventus, hingga Manchester United, semua langsung tertuju kepadanya. Mengetahui pemainnya sedang dilirik banyak tim, Anderlecht pun langsung memagari sang bintang. Mereka menolak setiap tawaran yang datang dan kekeh mempertahankan Kompany. Selain itu, Vincent Kompany pun juga ingin buru-buru untuk angkat kaki dari Anderlecht. Jangan khawatir, saya akan tetap di sini. Jika saya ingin pergi, maka saya pasti sudah pergi, ucap Kompany menenangkan para pendukung Anderlecht. Hingga akhirnya, usai memutuskan bertahan, Vincent Kompany untuk sekali lagi berhasil mengulang kisah indahnya. Di musim 2005-2006, Vincent Kompany kembali mengantarkan Anderlecht menjuarai Jupiler Pro League. Dan usai 2 kali memberikan gelar juara, akhirnya Anderlecht resmi berpisah dengan Vincent Kompany. Mereka melepas Kompany ke Hamburg SV dengan mahar 10 juta euro. Memasuki musim 2006-2007. Usai bergabung dengan Hamburg, Kompany pun siap memulai petualangan barunya di Jerman. Namun sayangnya, petualangannya di Jerman tidak seindah seperti di tanah kelahirannya. Di Hamburg, karir Kompany berantakan, dan salah satu faktornya adalah cedera. Di bulan November 2007, Vincent Kompany mengalami cedera Achilles, dan ia harus menepi untuk waktu yang cukup lama. Namun, sayang beribu sayang, ketika ia berhasil comeback, cedera lainnya silih berganti datang dan merusak karirnya. Dan setelah 2 musim berseragam Hamburg, Manchester City datang untuk menyelamatkan karirnya dan untuk memberikan sebuah kisah indah dalam hidupnya. (22 Agustus 2008), Vincent Kompany resmi bergabung dengan City. Ia dikontrak dengan durasi 4 tahun. Dan tanpa menunggu lama, di laga pembuka Premier League, Vincent Kompany berhasil melakukan debutnya. Namun sayangnya, di laga debutnya itu, ia tidak bermain di posisi terbaiknya. Meski demikian, meski tidak bermain di posisi terbaiknya, tetapi di laga debutnya itu, semua berakhir manis. Manchester City sukses menggunduli West Ham dengan skor 3-0. Dan usai menjalani laga debutnya, pertandingan demi pertandingan pun dimainkan Vincent Kompany. Di musim pertamanya ini, Kompany berhasil meraih kepercayaan lebih dari Mark Hughes,
Ia sukses menjadi pemain inti. Namun sayangnya, meski berhasil menjadi pemain inti, tetapi kisah indah yang pernah terjadi di Anderlecht masih belum juga terwujud. Di musim 2008-2009, tidak ada piala yang didapatkannya. Dan Manchester City hanya mampu finish di peringkat 10 di akhir musim. Selain itu, di musim pertamanya ini, Marcus benar-benar menjadikan Vincent Kompany sebagai gelandang bertahan. Dari 45 pertandingan yang dimainkannya, Kompany hanya menjadi bek tengah sebanyak 3 kali. Memasuki musim 2009-2010, di musim keduanya berseragam City, Vincent Kompany perlahan kembali ke jalurnya usai Marcus digantikan Roberto Mancini. Di bawah asuhan Mancini, Kompany kembali ke posisi terbaiknya. Ia dijadikan bek tengah guna memperbaiki lini pertahanan City yang kebobolan 50 kali di musim sebelumnya. Di tangan Roberto Mancini, perlahan semua mengarah ke arah yang lebih baik. Di akhir musim 2009-2010, Manchester City finish di urutan kelima. Selain itu, lini pertahanan City benar-benar berubah drastis. Di musim itu, City hanya mengalami kekalahan sebanyak 7 kali, dan itu dikarenakan adanya sosok Vincent Kompany yang mengawal lini pertahanan. Memasuki musim 2010-2011, di musim ketiganya di City, di bawah asuhan Roberto Mancini, Vincent Kompany menjadi bek tengah yang tangguh, yang hebat, dan yang sulit untuk dilewati. Di musim ketiganya ini, bersama Kolo Touré dan Lescott yang bergantian mendampinginya, lini pertahanan City cukup solid. Di Premier League, Manchester City menjadi salah satu klub yang kebobolan paling sedikit. Joe Hart hanya kebobolan 33 gol, dan itu membuat Manchester City bertengger di peringkat ketiga pada klasemen akhir musim. Selain itu, selain tampil cukup menawan di Premier League, akhirnya di musim ketiganya ini, kisah indah yang pernah terjadi di awal karirnya kembali terulang. Usai menanti 35 tahun, akhirnya Manchester City berhasil mengakhiri puasa gelar. City menjuarai FA Cup musim 2010-2011 dan Vincent Kompany ada dalam bagian sejarah itu. Usai melewati musim yang menyenangkan, di musim berikutnya, musim 2011-2012, kisah indah Kompany bersama City terus berlanjut. Usai mengalahkan 2 kali rival sekota, usai mengalahkan KPR dengan penuh drama, akhirnya dengan penuh sukacita, Vincent Kompany kembali mengangkat piala yang telah dinanti 44 tahun lamanya. Setelah memenangkan 2 piala itu, piala demi piala pun berdatangan, hingga memaksa Vincent Kompany untuk terus-terusan menulis kisah indahnya di Manchester City. Di Manchester City, Kompany merasakan kerasnya pertandingan Liga Inggris. Di City, Kompany merasakan dilatih beberapa pelatih hebat. Di City, Kompany merasakan apa itu sebuah kejayaan. Dan di Manchester City, Kompany adalah seorang warrior, kapten, leader, dan legenda. Dan di akhir musim 2018-2019, legenda itu harus pergi. Ini luar biasa, dan sudah tiba waktunya saya untuk pergi. Saya tidak merasakan apa-apa selain rasa terima kasih. Saya berterima kasih
untuk semua yang selama ini mendukung perjalanan karir saya, khususnya di klub yang istimewa ini. Usai 10 tahun berseragam The Sky Blues, usai menghadirkan 12 gelar juara, akhirnya Vincent Kompany berpisah dengan Manchester City. Di Manchester City, Kompany hanyalah seorang bek tengah, tapi tangguh, hebat, dan benar-benar diandalkan oleh 4 pelatih berbeda yang melatihnya di Manchester City. Klub ini ada karena orang-orang seperti Vincent. Ketika dia fit, dia adalah bek tengah yang luar biasa. Dia adalah bek sejati, dan dia adalah pemimpin yang hebat. Ucap Pep menilai seberapa pentingnya sosok Vincent Kompany bagi Manchester City. Dan selepas meninggalkan Manchester City, Kompany tak membuang waktu banyak untuk melanjutkan kisahnya. Dan babak baru dalam kisahnya adalah kembali pulang dalam dekapan Anderlecht. Untuk 3 tahun ke depan, saya akan mengambil peran pemain pelatih di Anderlecht. Sebagai pesepak bola, saya lahir dan besar di Anderlecht. Sejak 6 tahun, saya sudah ada di sini. Dan sekarang, saya ingin membagi pengetahuan saya dengan generasi ungu berikutnya. Hingga akhirnya, usai semusim menjalankan peran ganda dan hanya mampu membawa Anderlecht finish di urutan ke-8, keputusan pun akhirnya dibuat oleh Vincent Kompany. Di usianya yang ke-34 tahun, Vincent Kompany resmi gantung sepatu untuk fokus menjadi pelatih. Selain fokus untuk melatih, salah satu alasan lain yang membuat Vincent Kompany pensiun adalah cedera. Dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola, cedera seperti sahabat sejatinya. Cedera menjadi tokoh antagonis dalam kisah yang ditulis Kompany. Di Anderlecht, cedera mendatanginya saat ia sedang menapaki karirnya. Di Hamburg, cedera mengunjunginya hingga membuat karirnya binasa. Di Manchester City, cedera kerap menyelimutinya hingga membuat Joe Hart tak berdaya. Hingga akhirnya, ketika kembali ke Anderlecht, cedera masih menemuinya hingga membuatnya dilema. Namun berkat situasi yang sulit itu, keputusan pun pada akhirnya lahir. Sebuah keputusan yang membuat dirinya menemui babak baru dalam kisah yang ia tulis. Dan babak baru dalam kisahnya adalah sebagai pelatih. Itulah sepenggal kisah dari perjalanan karir seorang Vincent Kompany yang diawali dengan tangisan dan diakhiri dengan senyuman. Jika kalian suka dengan kisah kali ini, jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21. Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, silakan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.